Karena itu Yesus bilang begini, hai para murid, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tuhan selalu hadir bagi kita pada saat pengujian hidup kita sehari-hari. Janganlah takut. Tuhan tidak melenyapkan sebuah problem yang kita alami, tapi Tuhan memberikan kepada kita kata-kata yang meneduhkan. Jangan takut, tenang, badai itu pasti berlalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berhari Minggu. Bapak Ibu, kaum keluarga yang ada di rumah, Tuhan memberkati. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungannya. Kita tahu badai kehidupan seringkali menerpa kita. Angin topan keras melanda hidup kita. Banyak kekhawatiran, kecemasan. Dan hari-hari ini kita dilanda lagi badai COVID yang meningkat. Ketika perahu para murid diterpa badai, mereka membangunkan Yesus. Padahal sebenarnya para muridlah yang tertidur di dalam iman. Sehingga mereka berseru, kita binasa. Seringkali kata-kata ini kita pakai dalam kehidupan kita ketika kita diterpa oleh badai persoalan. Marilah kita rubah kata-kata ini, bukan lagi kita binasa, tapi kita biasa. Kita biasa menghadapi badai, kita juga biasa meyakini bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahkan di dalam badai kehidupan kita. Kita mohon ketenangan hidup, ketenangan hati dari Tuhan lewat Ekaristi yang kudus ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga saja badai COVID yang lagi merebak ini dapat kita hadapi dengan tenang, agar supaya kita tidak ketakutan, karena kita sudah terbiasa dan tetap melakukan prosedur kesehatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, setiap kali membaca peristiwa angin badai yang menerpa perahu para murid, bagi mereka yang mengerti kitab suci dengan apa yang disebut tipologi, pasti akan mengingat atau menghubungkan peristiwa ini dengan perahu Yunus di tengah laut, Yonas atau Nabi Yunus yang dihantam oleh gelombang dan kemudian ia dibuang sebagai tumbal untuk menenangkan laut. Apakah Yesus membuang salah satu dari para murid untuk menjadi tumbal? Sama sekali tidak. Sebab Yunus ditumbalkan sebab dia lari dari kehendak Tuhan, sedangkan para murid tidak ada yang ditumbalkan karena mereka mengikuti ajakan Yesus untuk pergi ke seberang. Hanya ketika terjadi badai ini mereka menjadi cemas dan takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya menduga apa yang dialami para murid 2000 tahun lalu ini adalah tipikal topan atau angin taufan yang bertiup pada musim barat. Saya kecil dan besar di pinggir laut, dan orang tua serta kakek saya berpesan, ada dua jenis angin, angin timur dan angin barat. Angin barat itu karakternya sangat kuat. Dia datang dan dia bisa menurunkan badai dan topan. Janganlah pergi ke laut ketika musim barat, hati-hati. Tunggu selesai badai baru pergi, sebab masih akan lama lagi baru dia datang. Tetapi angin timur, karakteristiknya tidak terlalu kencang seperti angin barat. Akan tetapi dia berhembusnya terus-menerus. Angin barat datang begitu kencang berhenti, angin timur tidak terlalu kencang tapi terus-menerus. Dan banyak perahu juga ditenggelamkan oleh tipikal angin semacam begini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya ingat akan cerita. Pada suatu ketika, angin timur dan angin barat berjalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba mereka bertemu dan mereka menceritakan tentang kehebatan masing-masing. Angin timur mengatakan, aku telah menenggelamkan banyak kapal. Angin barat bilang, engkau tidak terlalu kuat. Aku lebih kencang dari engkau. Aku telah menenggelamkan dan mematikan banyak nelayan serta orang-orang di dalam perahu.
Aku menimbulkan ombak dan taufan yang hebat, sehingga orang-orang tidak tenang dalam berlayar. Demikian, mengadu kekuatan, akhirnya mereka sepakat, karena mereka lihat di situ, di satu pohon di situ, di hutan itu ada seekor kera lagi duduk di atas pohon. Lalu mereka mengatakan, daripada kita bertengkar, mari kita uji kekuatan. Siapa yang bisa meniup kera itu sampai jatuh dari pohon, dialah yang paling kuat. Maka angin timur mengatakan, sudah silakan, angin barat duluan. Karakter angin barat yang kencang, dia berikan tiupan yang sangat kencang kepada pohon itu. Pohon itu sampai miring, tapi kan percakapan mereka didengar oleh kera. Jadi kera itu pun memeluk pohon itu dengan keras, sehingga ketika pohon itu miring, tetap saja kera belum jatuh. Akhirnya, seperti biasa, angin barat berhenti, istirahat, udah loyo. Sekarang giliran angin timur. Dia bukan tiupan yang kencang, dia perlahan-lahan. Dia tiup perlahan, perlahan, sepoi-sepoi perlahan, si kera menjadi ngantuk. Dan pada saat dia lihat kera mulai ngantuk, dia memberikan kekuatannya, dan kera itu pun terjatuh. Saudara-saudara yang terkasih, tipikal atau karakter timur dan barat ini menjadi inspirasi bagi saya untuk kita renungkan tentang kehidupan kita. Banyak kita tidak terhambat oleh problem yang besar, tetapi problem kecil-kecil, problem harian, itu yang membuat kita bisa terhambat dan jatuh ke dalam dosa. Banyak dari kita tidak akan jatuh terjerembab karena dosa yang besar, karena kita takut untuk melakukan dosa besar. Tapi kita justru terjerumus di dalam dosa yang kecil. Dosa kecil, problem yang kecil, itu seperti tiupan angin timur yang perlahan-lahan, tetapi akan membuat kita terlena, dan kita merasa nyaman, lalu kita pun kehilangan pegangan, jatuh terjerembab seperti kera tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu hanya sebuah dongeng, sebuah cerita. Tetapi bila kita kembali dalam permenungan kita tentang peristiwa Yesus meredakan angin ribut ini, maka apa yang bisa saya katakan? Pertama-tama harus kita mengerti bahwa apa yang dilakukan dalam mujizat di dalam peredaan badai ini, Yesus bukan meniadakan badai. Yesus meredakan badai. Saya kira Anda paham maksud saya. Tuhan tidak meniadakan masalah. Tuhan tidak meniadakan problem. Tuhan tidak melenyapkan kesengsaraan. Kekhawatiran, kecemasan akan tetap menyertai bahkan orang percaya. Siapa yang jamin datang ke gereja tidak ada problem? Siapa yang jamin hamba-hamba Tuhan ini bebas dari COVID? Tidak. Semua orang bisa kena. Badai menerpa siapa saja seperti hujan, membasahi orang jahat maupun orang baik. Masalahnya adalah seringkali problema itu memberikan ketakutan, membuat manusia ketakutan. Maka menjadi pertanyaan sentral, bagaimana kita bisa melawan rasa takut dengan iman kita? Perhatikan, Yesus membangkitkan iman tidur dari para rasul. Sebenarnya yang tidur bukan Yesus, yang tidur adalah para rasul. Imannya tertidur ketika masalah ini dihadapi oleh mereka. Maka mereka berteriak, Tuhan, tolonglah kami binasa. Dan seringkali kita juga seperti itu. Tuhan, aku binasa. Berarti engkau tahu Tuhan sebenarnya ada di dekatmu. Kalau tidak, engkau tidak mungkin berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Bagaimana mungkin orang berbicara kepada kekosongan? Kita tahu bahwa Tuhan ada. Nah, persis seperti para murid, hanya iman kita tertidur dikala kita terlena di dalam problema. Kalau kita sudah siap tidak terlena, kita tidak jatuh. Sekeras apapun tiupan angin barat, karena tidak jatuh, dia sudah siap. Tetapi karena kita terlena, kita terjatuh. Iman kita itu tertidur saat kita terlena ini.
Mereka tertidur, para murid tertidur di hadapan Kristus, sementara dia hadir untuk mereka. Jadi bukannya Yesus yang tidur, tapi iman para murid yang tertidur dan tidak menyadari bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Karena itu Yesus bilang begini, hai para murid, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Tuhan selalu hadir bagi kita. Pada saat pengujian hidup kita sehari-hari, janganlah takut. Tuhan tidak melenyapkan sebuah problem yang kita alami, tapi Tuhan memberikan kepada kita kata-kata yang meneduhkan. Jangan takut, tenang, badai itu pasti berlalu. Marilah saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberkati kita. Jangan kita terlena. Seringkali kita jatuh di dalam dosa dan hal-hal kecil daripada dosa dan hal-hal yang besar. Dan semoga badai hidup kita makin diredakan oleh Tuhan karena Ia selalu ada untuk kita. Amin. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi Kudus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi Kudus di hari Minggu ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.